subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Jadi kalau kita lihat 2019 9,1 miliar total perdagangan. Surplus kita ekspor 5,7, impor 3,3. Kemudian 2020 karena Covid turun 8,2. Nah, 2021 naik lagi 11,5. Tapi secara umum kita tetap surplus. Ekspor kita yang sebelah kiri itu yang putih 5,7, 5,3, 7,5 dan sekarang sampai Januari September 7 miliar. Nah, jadi kalau secara makro ya kita surplus, seakan-akan daya saing kita lebih baik daripada Vietnam. Tapi coba kita lihat lagi slide Indonesia ke Vietnam dan impor Indonesia dari Vietnam. Indonesia ekspor tuh batu bara nomor 1, nomor 2 besi baja, kendaraan bermotor. Ini pabrik-pabrik, ada pabrik-pabrik Jepang pada umumnya yang diekspor ke sini seperti Kijang Innova itu masuk ke Vietnam, itu nomor 3. Kemudian minyak dan lemak hewani ini maksudnya palm oil. Kita barang-barang manufacturing, ya kan? Komputer, peralatan listrik, suku cadang, komponen plastik, besi baja, produk tekstil, bahan pendukung tekstil, tidak satu pun ini hasil alam, semua manufacturing, ya kan? Nah, apa artinya? Artinya dalam jangka panjang daya saing industri Vietnam strukturnya lebih baik daripada Indonesia. Kalau andalan ekspor kita yaitu batu bara mulai menipis. Ini total perdagangan ekspor. Nah, kita langsung fokus saja ke ekspor ke dunia. Di tahun 2020 Indonesia ekspor 163 miliar US dollar. Yang ini ya. Sementara Vietnam 282. Lebih besar 120 miliar di atas Indonesia. US dollar. 2021 kita 231, dia 336. 52 miliar US dollar. Impornya pun demikian, lebih besar. Nah, artinya apa? Ternyata Vietnam yang size ekonominya cuma sepertiga. Jadi secara rata-rata Vietnam tuh size-nya sepertiga Indonesia. Mau digali kemana lagi? Ya kan? Karena memang hasil alam. Nah, inilah yang Presiden kita mengingatkan berkali-kali. Berhentilah Indonesia mengandalkan kekayaan alam. Marilah kita mulai membangun ekosistem untuk mengembangkan added value product. Vietnam melakukan itu. Indonesia jangan sampai ketinggalan. Negara-negara Asia yang sudah melakukan itu dimulai oleh Jepang, diikuti oleh Korea, diikuti oleh Cina, sekarang diikuti oleh Vietnam. Indonesia sementara ini masih cukup happy dengan natural resources. Plakat dari KAFE dan juga dari PGA nanti juga akan memberikan kenang-kenangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dubes yang sudah memfasilitasi acara pada malam hari ini. Jadi kami ke Vietnam juga tidak hanya golf dan jalan-jalan, tapi juga ada inti dari acara ini adalah berkunjung ke kedutaan dan bisa melakukan diskusi pada malam hari ini. Oke, yang pertama mungkin kita persilakan kepada Pak Dekan dan Bapak Edison untuk dapat menerima secara simbolis sertifikat untuk mengikuti roundtable discussion pada malam hari ini. Nanti seluruh peserta yang hadir juga akan kami sampaikan, akan kami berikan sertifikat yang sama. Silakan Pak Dekan dan Pak Edison. Mohon perkenan dan ya. Pertama mungkin
peserta ke Pak Edison. Siapa? Sebut aja. Dari Ketul, dari KPR. Ada buktinya. Wis PJ gitu. Nah. Supaya ada fotonya. Itu dapat gede. Untuk IKP Pak Tommy. Untuk bersama, kita saja bisa mendampingi. Ayo Pak Sekjen. Men yang gitu. Coba kan. Terakhir. Kasih sekali bukunya. Kasih sekali. Tutup. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Duta Besar. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Duta Besar yang sudah menerima kita di sini selama di Vietnam dan juga sudah memfasilitasi kita dalam bermain golf di dua tempat, yaitu di FLC Halong Bay dan besok di Long Binh. Mudah-mudahan atas kerjasama dan bantuan yang diberikan kepada kami juga terima kasih, dan juga tidak lupa kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kami di sini ada hal kurang berkenan. Baik, untuk karena di sini juga ada teman-teman dari pengurus PGA, kami harapkan pengurus supaya dapat bersama-sama kami di sini, dan ketumpel dua pelaksanaan tur golf PGA ini, itu teman kita Indonesia di sini. Kemudian di pembina kita Ajo Novian sebagai koordinator pertandingan. Baik Pak Dubes, kita menyerahkan plakat sebagai tanda kenangan, semoga dapat diterima dengan baik, yang akan diserahkan oleh pembina kita, pembina kita yaitu Kakak Nida dan Yuna Sanas. Terima kasih ya. Oh, ini beda. Kain. Ngopi. Urus. Ini semoga untuk besok Pak. Pada kita semuanya, kehangatan dan silaturahmi mempertemukan kita, dan juga take away dari diskusi kita yang tadi panjang kenapa Vietnam maju. Ini luar biasa, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Dubes KBRI Vietnam. Kemudian kita di kampus itu jualannya ilmu ya. Kalau Pak Muki itu jualannya polis ya, polis asuransi. Kalau Ju itu jualan kredit ya, kredit di perbankan. Kalau kita itu jualan ilmu, jadi kita mau kasih buku. Jadi buku karya dosen-dosen kita, tapi ini hanya sampel ya. Tahun ini kita bikin buku 65 judul. 65 judul buku tentang ekonomi dan bisnis, dibuat oleh dosen-dosen kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu kami izin untuk menyampaikan ya, oleh-oleh dari kampus untuk Pak Dubes di Vietnam.
Profesor Safrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Satu lagi buku karya Profesor Elvindri tentang ekonomi regional di Indonesia. Dan ada buku-buku menarik lagi tentang entrepreneurship Minangkabau. Nanti kita kirim Pak Dubes. Ya. Jadi ada 65 judul buku tahun ini kerjasama dengan penerbit, dan itu sebagian sudah kita sirkulasi ya ke seluruh library universitas di Indonesia. Tim mungkin harus mempersiapkan diri pertandingan yang maha penting besok pagi. Ini kan pasti udah berhitung kan ini kan malam ini. Apapun profesi kita. Ya, jadi di sini sebenarnya tempat belajar. Saya tuh dulu kuliahnya 7 tahun, makanya dikasih buku lagi sama Pak. Lama Pak dulu selesainya, nggak selesai. Ada aja masalahnya tuh. Tapi hari ini saya kemarin begitu tahu ini Fakultas Ekonomi semua, nah ini harus bawa oleh-oleh, kita harus diskusi isi acara kita paling tidak kita pahami mengapa Vietnam ini maju, ya kan? Karena saya yakin bukan hanya di fakultas-fakultas ekonomi, presiden kita ketika duduk dengan para menteri investasi juga selalu bilang, mengapa tuh investasi pindah dari Cina itu masuknya ke Vietnam semua? Ya kan? Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Inilah yang tadi kita bahas. Jadi mudah-mudahan walaupun singkat, tetapi bisa melihat intinya seperti apa. Intinya itu semua itu perlu kerja keras. Inilah yang dimiliki oleh Vietnam, punya visi. Negara ini adalah negara yang didesain untuk jangka panjang. Dunia ini
Bye.